Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Segala sesuatu di sekelilingnya terasa seperti ilusi. Warna-warna itu tampak jenuh dan bertumpuk, lalu cepat surut menjauh. Begitu Klein sadar, mengamati, dan merasakan perjalanan menakjubkan itu, ia merasakan tangan Tuan Azik yang menggenggam tangannya, bergetar sedikit. Sebelum sempat bereaksi, ia merasakan sensasi kehilangan keseimbangan yang sangat kuat. Tubuhnya terjatuh tanpa bisa dikendalikan, bahkan mulai berputar. Warna merah, kuning, putih, dan hitam di sekitarnya memudar dengan cepat, dan Klein jatuh menimpa tanah keras. Benturannya membuat kepalanya pening, dan organ dalamnya terasa berputar. Dalam penglihatannya, muncul bintang-bintang keemasan yang berkilat, sebelum pandangannya kembali normal. Di sebelah kirinya terdapat lembah gelap tak berdasar, yang menyerupai abis iblis dalam legenda. Di sisi kanan terdapat dinding batu abu-abu yang menjulang ke atas, seolah menyangga seluruh wilayah itu. Tak ada matahari, tak ada awan, tak ada kabut. Cahaya yang ada berasal dari lumut-lumut bercahaya yang tumbuh di berbagai titik, sementara kegelapan dan beratnya suasana menjadi warna dasar dunia ini. Klein menumpu dengan tangan kirinya dan melompat bangkit dengan cekatan. Ia mendapati bahwa tanah di bawah kakinya berupa susunan batu rapi yang cukup lebar untuk dua kereta kuda berjalan sejajar, jelas bukan formasi alami. Satu ujung jalan berputar menurun ke celah-celah gelap, sementara ujung lain mengarah ke puncak. Sesekali, lorong-lorong berkubah dan aula dapat terlihat di balik dinding batu. Klein mendongak, namun tak bisa melihat titik tertinggi. Penglihatannya terhalang sepenuhnya oleh dinding batu abu-abu tersebut. Tiba-tiba ia tersadar. Ia dan Tuan Azik telah jatuh ke bawah tanah, ke reruntuhan peradaban kuno. Apakah ini wilayah lain? Atau kami masih dekat Backlund? Saat pemikiran itu melintas, ia mendengar suara rendah Tuan Azik. Tinggalkan tempat ini dulu. Naiklah ke atas. Ah? Sebelum Klein memahami maksudnya, ia melihat kilatan cahaya dari samping, membentuk sebuah pintu ilusif yang terbuka keluar. Pintu itu tampak terbuat dari perunggu. Meski tidak sepenuhnya nyata, pintu itu terasa luar biasa berat. Di permukaannya terdapat banyak pola aneh dan simbol samar. Dengan bunyi krik, sebuah celah terbuka. Lengan-lengan pucat penuh darah meraih keluar, satu demi satu. Selain itu, ada pula sulur hitam kehijauan dengan wajah bayi, dan tentakel licin dengan mata menggembung. Ini sangat mirip efek dari benda mistis Nona Sharon. Saat tengah berpikir, ia menyadari bahwa lengan, sulur, dan tentakel itu tak lagi sekacau sebelumnya. Mereka kini tenang dan menempel ke tanah, sama sekali berbeda dari upaya gila mereka sebelumnya, yang berusaha menarik masuk seorang zombie urutan 6. Sesaat kemudian, celah itu melebar, dan sosok manusia muncul dari dalam. Sosok itu memakai jubah rohaniwan hitam pekat, dan fitur wajahnya jelas dan tegas seperti pahatan klasik kuno. Rambutnya berwarna emas gelap, matanya biru tua, hidungnya tinggi. Ia mengenakan topi bundar yang umum dipakai para lansia, dengan cambang yang sedikit beruban, kontras dengan penampilannya yang tampak parubaya. Melihat mata sosok itu yang benar-benar tak bernyawa, Klein langsung teringat nama orang yang baru tiba itu. Ins Zengwil, mantan uskup agung yang memimpin insiden Tingen, yang telah menyebabkan kerugian besar pada tim Nighthawks, dan sekaligus pemilik artefak Tersegel 008. Hampir bersamaan, Klein berbalik dan mengikuti instruksi Tuan Azik, melarikan diri menuju bagian atas jalan. Ia sangat paham bahwa sebagai urutan 6, ia hanya akan menjadi beban dan gangguan dalam bentrokan antar demigod. Dalam perlombaan melawan waktu seperti ini, kerendahan hati palsu dan basa-basi hanya akan mencelakakan dirinya dan rekannya. Tap, tap, tap. Karena tak ada apapun yang bisa ia nyalakan di bawah tanah, Klein hanya bisa menggertakkan gigi dan berlari secepat mungkin. Saat berlari,
Ia mendengar suara lembut dan tenang dari Azik. Larilah sampai keluar dari sini. Jangan khawatirkan aku. Aku telah mengingat banyak hal, dan aku tahu bahwa aku pernah berada di satu urutan untuk waktu yang sangat lama. Nama urutan itu adalah Undying. Tap, tap, tap. Klein berbelok mengitari tebing dan memasuki lorong berkubah gelap. Dinding di kedua sisi terukir mural kusam. Saat itu, ia mendengar suara berat dan serak bergema dari tempat ia sebelumnya berada. Teleportasi dilarang di sini. Sebuah sosok muncul di sisi In Zhengwil tanpa seorang pun menyadarinya. Ia melayang di udara, menentang hukum fisika. Sosok ini mengenakan topeng emas yang indah. Dan In Zhengwil tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia melirik ke tikungan tempat Klein lenyap. Urutan 4 Night Watcher dari jalur gereja Evernight mampu memberikan sedikit nasib buruk pada orang lain, tetapi In Zhengwil yang baru saja diam-diam mengutuk Klein, mendapati bahwa hal-hal seperti Klein terpeleset dan jatuh ke jurang tidak terjadi. Bukan hanya itu, In Zhengwil tampaknya juga mengalami halusinasi, karena ia melihat kabut tipis abu-abu putih. Tanpa waktu untuk merenung, ia mengalihkan pandangannya kembali ke Azik Eggers. Tap, tap, tap. Berlari secepat mungkin, Klein tiba-tiba berhenti. Intuisi spiritualnya mengatakan bahwa ada orang di depan, para Beyonder. Kemungkinan besar penjaga tempat ini. Setelah berpikir sejenak, ia mengulurkan tangan kiri dan mengusap wajahnya. Di saat yang sama, terdengar suara krek-krek dari tubuhnya, ketika tinggi badannya bertambah 7 hingga 8 cm. Begitu telapak tangannya menjauh, ia telah berubah menjadi pria paruh baya bermata satu, dengan rambut emas gelap dan hidung tinggi. In Zhengwil. Mengingat gaya bicara dan sikap orang itu, Klein menggunakan ilusi untuk mengubah pakaiannya, sebelum berbelok memasuki aula besar. Ada 4 penjaga berzirah hitam, tatapan mereka tajam. Klein berjalan dengan wajah tenang. Ia sengaja berbicara dengan suara serak dan tegas. Seseorang menyusup ke sini. Aku mencarinya. Apakah kalian menemukan sesuatu? Pemimpin penjaga menatapnya sejenak lalu menunduk. Tuan Zhengwil, tak ada apapun yang terjadi di sini. Baik. Klein mengangguk ringan, melewati mereka, dan meninggalkan aula. Sepanjang proses, meski tubuhnya tegang dan punggungnya basah oleh keringat, ia tampak tenang dan berwibawa, tak berbeda dari In Zhengwil, baik dari penampilan maupun auranya. Dengan kemampuan faceless dan kecepatan larinya, ia melewati 3 pos pemeriksaan dan tiba di ujung bangunan. Di sana terdapat sebuah pintu ilusif dari cahaya biru hantu. Selain itu, seluruh jalan tampak tertutup rapat. Meski cemas soal pertempuran demigod antara Tuan Azik dan In Zhengwil, Klein tetap bersembunyi di balik bayangan ruangan. Ia mengamati dengan sabar, dan mendapati bahwa seseorang melewati cahaya itu untuk masuk dan keluar. Ia melihat bahwa mereka yang keluar harus menunjukkan sesuatu mirip lencana, agar diizinkan masuk oleh 4 penjaga. Aku tak punya waktu menunggu orang berikutnya dengan lencana. Aku harus mengambil resiko. Pertarungan itu bisa berakhir kapan saja. Bahkan kalau belum, perintah pencarian akan segera tiba ke sini. Klein langsung membuat keputusan. Ia kembali masuk ke ruangan, masih sebagai In Zhengwil. Terjadi sesuatu di luar. Ia tak yakin bisa meniru suara uskup agung itu, jadi ia memakai suara serak sengaja, seolah habis bertempur hebat. Para penjaga yang kebingungan baru bereaksi ketika Klein mendekat. Mereka mengangkat tangan untuk menghentikannya. Tuan Zhengwil, di mana kartu izin Anda? Jangan buang waktu. Klein menggeram sambil menarik sesuatu dari sakunya dan menyerahkannya. Penampilannya yang sangat meyakinkan, membuat para penjaga lain mengendurkan kewaspadaan. Saat penjaga itu melihat benda di tangannya, Klein tiba-tiba menerjang maju. Ia mendarat, berguling cepat, lalu menerobos cahaya biru itu. Barulah penjaga itu menyadari bahwa lencana di telapak tangannya memudar cepat, berubah menjadi selembar kertas. Pada sudut kiri atas kertas itu, tertulis ucapan yang akhir-akhir ini cukup umum. Selamat Tahun Baru. Celah seperti abis itu dipenuhi cairan hitam ilusif bak kegelapan pekat. Permukaan air terus bergolak, dan banyak lengan pucat meraih keluar dengan liar.
In Zhengwil sudah tahu perkiraan kemampuan Azik, sehingga ia tak terkejut atau takut. Ia memiliki seorang demigod di pihaknya. Yang paling ia khawatirkan justru masalah lain, 008, yang sedang memaksa perkembangan cerita, bisa saja berbalik menyerang dirinya kapan saja. Saat itu, dari sudut matanya ia melihat sesuatu, dan terkejut mengetahui bahwa pena 008 telah keluar dari sakunya tanpa ia sadari. Pena itu kini melayang di depan dinding batu, menulis kata-kata dengan semangat tinggi. Dalam pertempuran sengit, selalu ada kemungkinan munculnya berbagai kecelakaan. Misalnya ikat pinggang In Zhengwil tiba-tiba putus dan celananya melorot. Cahaya biru hantu memenuhi penglihatan Klein, membentuk lorong berlapis-lapis antara kegelapan pekat dan makhluk tak kasat mata yang berkeliaran. Klein tak punya waktu untuk mengamati. Ia bergegas sampai ujung lorong. Ia berdiri, merapikan pakaian, memulihkan ekspresi tegas In Zhengwil, dan melangkah menembus layar cahaya yang beriak. Sesaat pandangannya kabur, lalu ia mendapati dirinya di ruangan lain yang juga dijaga banyak orang. Ada yang salah di bawah tanah. Tetap waspada, jangan biarkan siapapun masuk. Perintah Klein tenang sambil berjalan menuju pintu. Baik Tuan Zhengwil. Pada saat itu, penjaga sebelumnya berhasil menembus cahaya biru dan berteriak. Ada yang salah dengan Zhengwil yang tadi? Semua orang menoleh, namun Klein sudah tidak terlihat. Tap, tap, tap. Para penjaga langsung terbagi dalam beberapa kelompok, mencari ke segala arah dan memberitahu rekan-rekan mereka. Situasi menjadi kacau. Salah satu penjaga membelok ke sudut dan melihat sosok punggung In Zhengwil. Secara refleks, ia mencabut pedang petirnya dan menebas. Wuf! Sosok itu melayang ringan dan berubah menjadi boneka kertas yang terurai. Di saat bersamaan, dua suara tembakan terdengar. Peluru emas pucat menembus celah visor helm dan menghantam kepala penjaga itu dengan tepat. Sebelum sempat berteriak, ia roboh dengan kejang-kejang. Klein melangkah keluar dari bayangan, tanpa ekspresi, memasukkan kembali revolver ke sarung di ketiaknya. Setelah membakar boneka kertas itu, ia menyeret sang penjaga ke ruangan kosong, menanggalkan armor hitamnya, dan berubah menjadi penjaga tersebut. Ia mengambil pedang petir itu, menutup pintu kayu, dan berlari keluar dengan panik. Ia akan memberitahu setiap penjaga bahwa ada masalah dengan In Zhengwil. Di dalam solarium Retros Menor, Edesak Augustus berdiri di samping jendela penuh, menatap Trisi yang acuh tak acuh dengan wajah muram, dan berkata dengan suara seperti gunung berapi yang hendak meletus, "Kenapa kau kabur lagi?" Trisi memandang melewati dirinya dan jendela, terkekeh, lalu menjawab dengan sebuah pertanyaan, "Apa kau melihat hujan meteor? Apa kau merasakan getaran bumi?" Di belakangnya, porselen dan barang-barang di lemari telah berjatuhan ke karpet tebal dan lembut. Kepala pelayan tua, Funkel, berdiri di sampingnya. "Tidak terlalu jarang itu terjadi," jawab Edesak dengan suara rendah. Trisi sedikit menaikkan alisnya. "Kau sungguh tumpul. Kalau begitu biar aku jujur saja. Aku adalah seorang demones." Ekspresi Pangeran Edesak tidak berubah sama sekali. Ia berbalik ke arah kepala pelayan tua dan berkata, "Jaga pintu dan cegah siapapun masuk." "Baik Yang Mulia." Funkel memberikan tatapan dingin pada Trisi, lalu berjalan keluar dari solarium. Ketika ia mendengar pintu tertutup, Edesak menghela napas perlahan. "Trisi Cik." "Heh, kau lebih suka dipanggil Trisi. Aku tahu kau seorang demones. Orang yang membantumu membeli bahan-bahan Beyonder itu gagal. Apapun yang kau terima, itu dariku. Aku tidak masalah jika calon putri kerajaanku adalah seorang witch atau demones. Aku bahkan sudah melihat poster buronanmu." Trisi awalnya terkejut, namun kemudian memperlihatkan senyum mengejek. "Kau benar-benar tahu banyak. Apakah kau tahu bahwa aku dulunya seorang pria, dan nama asliku adalah Tris?" "Apa?" Mata Edesak membesar, dan ia sedikit memiringkan kepalanya, seolah tidak percaya apa yang ia dengar. Melihat itu, Trisi tak tahan untuk tertawa.
Ia tertawa keras, hingga tubuhnya membungkuk ke depan dan belakang seperti orang gila. Haha, kau tidak salah dengar. Aku dulunya seorang pria. Aku dulu seperti kau, dan benda yang ada di bawah sana lebih panjang dan lebih tebal dari punyamu. Namun, ramuan witch memaksaku berubah gender. Apakah kau merasa jijik? Merasa merinding? Ia meluapkan semua kata yang ia pendam selama ini, lalu melangkah 2 langkah ke depan. Edesak secara naluriah mundur, jakun di tenggorokannya bergerak tanpa sadar. Tidak, bukan begitu. Kau seorang wanita sejati. Tidak ada masalah. Aku bisa memastikan itu. Ia bergumam pada dirinya sendiri, lalu menaikkan suaranya. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, kau sudah wanita seutuhnya. Aku tidak ingin tahu bagaimana kau sebelumnya. Aku bisa berpura-pura tidak pernah terjadi apapun. Apa yang kusuka, apa yang kucintai adalah dirimu yang sekarang. Terpaku, Trisi mengangkat tangan dan mengusap air mata tawanya. Kau benar-benar pria yang menyedihkan. Masih belum paham? Pertemuan kita bukanlah kebetulan, bahkan ketertarikanmu. Ia berhenti sejenak dengan ekspresi jijik dan melanjutkan, bahkan ketertarikanmu padaku adalah hasil pengaturan orang lain. Tidakkah kau merasa semuanya terjadi terlalu cepat? Aku percaya cinta pada pandangan pertama, tapi aku tidak percaya kalau itu memiliki efek pesona sekuat itu. Kau bertingkah seperti tokoh utama novel roman kelas 3, terobsesi hanya karena satu pertemuan. Kau jatuh cinta pada orang asing, melupakan tipe wanita yang dulu kau sukai. Itu gila. Mata Pangeran Edesak kosong, mulutnya terbuka, namun ia tidak berbicara. Tubuhnya tiba-tiba bergoyang, seakan ia akhirnya terbangun dari sebuah mimpi yang panjang. Kau memang tipeku, tapi reaksiku, ini benar-benar terlalu berlebihan. Sudut bibir Trisi terangkat, dan ia menoleh sambil mengejek. Betapa menyedihkannya seorang pria, ketika apa yang kau sukai ditentukan oleh orang lain. Seakan kau boneka yang ditarik benangnya. Tidak paham juga? Kau adalah pion yang bisa dikorbankan, dan aku, selain menjadi sandera kerjasama antara keluarga kerajaan dan sekte demones, juga menjadi penyamaran penting untuk penipuan ini. Aku memiliki benda penting milik sekte demones, dan di bawah pengawasan ketatmu, aku bisa dihancurkan sewaktu-waktu, sehingga membuat harta itu hilang. Itulah jaminan kerjasama mereka. Dan begitu masalah ini bocor ke 3 gereja lainnya atau militer, perkembangan masalahnya sangat sederhana. Pangeran Edesak diam-diam menyembunyikan demones karena nafsunya. Setelah mengetahui dosa keji itu, ia menembak dirinya sendiri. Lalu semua masalah ditutupi. Tidak, seru Edesak. Kemudian, dengan ekspresi terpelintir, ia bertanya, kenapa mereka bekerja sama dengan sekte demones? Bagaimana mungkin Sandra yang bisa dibuang kapan saja tahu? Trisi tertawa mengejek dirinya sendiri. Itulah alasanku ingin kabur. Ia menundukkan kepala dan terkekeh rendah. Tubuhnya sedikit bergetar karena tawa itu. Beberapa detik kemudian, ia mendongak kembali, sudut bibirnya terangkat, dan berkata, lalu, apa yang ingin kau lakukan padaku? Menelanjangiku dan melemparkanku ke tempat tidur? Tidak. Kau mungkin sudah memiliki resistensi psikologis. Sebenarnya, aku tidak keberatan memberimu sedikit kehangatan sekarang. Tidak memalukan bagi 2 orang malang untuk saling menghibur. Pangeran Edesak menggelapkan wajah bulatnya, dan menatap Trisi tanpa suara selama hampir 1 menit. Tiba-tiba, ia memejamkan mata, menunjuk ke sisi lain, dan berkata, kau bisa pergi. Keluarlah lewat pintu itu. Trisi menaikkan alis, terkejut. Kau membiarkanku pergi? Ya. Edesak menatap keluar jendela dan menjawab perlahan. Aku akan menghentikan Fangkal. Soal apakah kau bisa lolos dari para pengejar lainnya? Itu bergantung pada kekuatan dan keberuntunganmu sendiri. Keraguan melintas di mata Trisi beberapa detik, sebelum ia segera berlari menuju pintu rahasia. Sebelum pergi, ia tak tahan untuk bertanya, bagaimana denganmu? Edesak tidak menoleh, tetap menatap jendela penuh seakan mencari bayang-bayang masa lalunya. Ia tersenyum dan berkata, aku
Biarkan aku hidup dalam kisah indah ini, dan menyambut akhir kisahnya, baik atau buruk. Tracy menarik napas, lalu tanpa berkata lagi, ia masuk ke pintu rahasia itu. Di sebuah ruangan sunyi di dalam Katedral Saint Samuel. Salah satu dari 13 uskup agung gereja Evernight, orang yang memimpin keuskupan Backlund, Saint Anthony Stephenson, baru saja menerima telegram mendesak dari kediaman Earl Hall. Pria tua berjanggut ini memiliki mata cekung dan penampilan sangat bersih. Meski mengenakan jubah uskup agung hitam merah, ia tidak terlihat suram. Namun siapapun yang berdiri di hadapannya akan merinding dari dasar hati. Seolah spiritualitas mereka didominasi oleh rasa takut, atau seakan mereka sedang menghadapi keberadaan tak dikenal, yang mengintai dalam kegelapan, menatap balik. Tracy Chick, Primordial Demones. Saint Anthony menepuk ringan kertas itu dan segera berdiri. Cahaya di sekelilingnya lenyap seketika, seolah ditelan kegelapan ruangan. Semua jemaat di katedral langsung merasakan hadirnya malam. Segalanya kembali normal dengan cepat saat Saint Anthony muncul di depan gerbang Canis di bawah katedral. Hari ini, pemimpin tim adalah Spirit Guide, Dali Simon. Tanpa menunggu pertanyaan darinya, Uskup Agung Saint Anthony langsung memerintahkan dengan suara dalam. Bersiaplah. Prosesnya dimulai. Aku akan membangunkan sebuah artefak tersegel. Ia hendak menggunakan 017. Ia hendak menggunakan artefak tersegel mengerikan itu untuk mengonfirmasi dan menangani masalah Tracy. Dan ini adalah satu-satunya artefak tersegel tingkat 0 yang disimpan di luar katedral suci. Hanya 2 orang dari jajaran atas gereja yang tahu bahwa artefak itu berada di keuskupan Backlund. Baik yang mulia, Dali sempat terkejut sesaat, lalu segera menjawab. Sambil menunggu, Saint Anthony menutup mata, dan sebagian informasi tentang 017 muncul di benaknya. Nomor 17. Nama XXXXX. Peringkat bahaya 0. Sangat berbahaya. Ini memiliki tingkat kepentingan tertinggi dan kerahasiaan tertinggi. Tidak boleh ditanyakan, disebarkan, dijelaskan, atau dipantau. Otorisasi keamanan, Paus. Peneliti, Tim A. Dan Uskup Agung Keuskupan Backlund. Catatan, saat Uskup Agung dipindahkan dari Keuskupan Backlund, memori terkait harus dihapus menggunakan artefak tersegel 129. Metode penyegelan. Penyegelan selesai melalui kombinasi 129 dan 180. Deskripsi. Ini bukan sebuah benda. Ini adalah seorang malaikat hidup. Dia berpenampilan cantik dengan rambut dan mata hitam. Tampak seperti wanita muda, namun usia sebenarnya tak dapat diperkirakan. Dia tidak memiliki sayap seperti yang tercatat dalam kitab suci. Dari penampilannya, dia tak berbeda dari manusia biasa. Dia tidak memiliki kemampuan berpikir, dan telah kehilangan seluruh kesadaran. Siapapun dan apapun yang mendekati dia, akan menghilang sepenuhnya. Melalui ramalan dan metode lain, dapat dikonfirmasi bahwa mereka masih hidup namun mustahil ditemukan. Saat ini, 1825 metode telah dicoba. Semuanya gagal. Jangkauan pengaruh 017 dapat meluas dan menyusut tanpa pola. Saat ini, telah menyebabkan lebih dari 70 peneliti lenyap. Peringatan, dia tidak boleh digunakan. Lampiran pertama, artefak ini pertama kali muncul di era kelabu, zaman keempat. Tahun pasti, hilang. Tanggal pasti, hilang. Lokasi pasti, hilang. Lampiran kedua, berdasarkan informasi, dia telah dibangunkan 5 kali. Dengan menyampaikan pesan pencarian peniru Ins Zengwil, Klein, dengan bantuan ramalan, berhasil mengatasi gangguan Master Key dan berlari menuju jalan keluar yang ia dapatkan dari pewahyuan. Ia tahu dengan sangat jelas bahwa dengan pencarian menyeluruh, mayat di ruangan kosong itu akan segera ditemukan, jadi ia harus berpacu dengan waktu menuju jalur keluar. Kemampuan seorang Faceless seharusnya dilengkapi dengan benda mistik yang bisa menghancurkan mayat dan membersihkan jejakku. Setelah memperoleh pengetahuan melalui praktik, Klein tak butuh waktu lama untuk melewati pos-pos pemeriksaan dan patroli, hingga ia tiba di pintu keluar yang ditunjukkan ramalan. Namun, yang membuatnya semakin terkejut, tidak ada penjaga di sana, hanya sebuah pintu batu berat yang berdiri sendiri.
Ada apa ini? Kenapa tidak ada yang menjaga pintu keluar? Apakah ramalanku meleset? Atau para penjaga ada di luar? Saat pikirannya berputar cepat, Klein menemukan sudut dan melepas pelindungnya, mengembalikan kelincahan tubuhnya. Kemudian ia mendekati pintu batu yang terbuka keluar, dan meraba sudut dinding kiri. Setelah memeriksa hati-hati dengan koin emas, Klein mengeluarkan kunci perunggu kuno. Ia menempelkannya ke dinding dan memutarnya pelan. Riak air muncul dan menyebar pelan. Klein melintas menembus dinding tanpa melewati pintunya. Hal pertama yang ia lihat adalah cahaya alami yang jatuh dari kubah, menandakan bahwa tempat ini memang sebuah pintu keluar. Klein berdiri diam dan beradaptasi dengan cahaya dengan cepat. Ia melihat batu-batu abu-abu yang rapi, tapi usang di bawah kakinya, dan pilar-pilar tebal di depannya. Di tengah aula, 4 sosok berkerudung berlutut, mengelilingi sesuatu yang tampak seperti altar. Tak lama kemudian, Klein mendengar suara perempuan yang lembut namun tenang. "Tuan A, apakah Anda sudah siap?"